Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Pernah tidak kita mendengar atau mungkin membaca sebuah kisah tentang seseorang yang telah membunuh 99 nyawa? Pasti pernah ya, karena kisah ini adalah salah satu kisah yang sangat masyhur, kisah yang sangat terkenal, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Nabi SAW bercerita kepada para sahabat, dulu ada seorang yang telah membunuh 99 nyawa. Suatu ketika tergerak hatinya untuk bertobat kepada Allah, maka dia pun mencari orang alim yang akan menunjukkannya pada pintu taubat, pada pintu hidayah. Dia pun berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain untuk mencari orang alim. Akhirnya dia bertemu dengan seorang rahib, seorang ahli ibadah, tapi bukan seorang alim. Dia bertanya, ketika seseorang membunuh 99 nyawa, apakah taubatnya akan diterima? Maka sang rahib yang bukan seorang alim ini menjawab, la, tidak. Taubatnya tidak akan mungkin diterima karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar, membunuh 99 orang. Karena kesal, sahabat-sahabat semua yang berbahagia, kesal dengan jawaban dari sang abid, sang rahib ini, akhirnya dia membunuh sang rahib tersebut, sehingga genaplah 100 orang yang tewas di tangannya. Kemudian dia pun melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang alim, sampai akhirnya dia tiba di sebuah kampung. Allah takdirkan dia untuk bertemu dengan seorang alim, seorang ahli ilmu. Masya Allah. Dia pun bertanya kepada sang alim, ketika seseorang telah membunuh 100 orang, apakah taubatnya akan diterima oleh Allah? Masih terbukakah pintu taubat untuknya? Maka sang alim ini dengan ilmunya mengatakan, tentu saja tidak ada yang akan menghalangi dia dengan taubat kepada Allah. Akan tetapi engkau harus berhijrah ke kampung sebelah. Karena di kampung sebelah ada sekelompok manusia yang menyembah Allah. Sembahlah Allah bersama dengan mereka di sana. Jangan sekali-sekali engkau kembali ke tempatmu yang dulu. Kenapa? Karena tempatmu yang dulu adalah tempat yang penuh dengan kemaksiatan, tempat yang sangat-sangat buruk. Maka sang pembunuh ini, sahabat-sahabat semua yang berbahagia, mengikuti saran, mengikuti nasihat dari sang alim tersebut. Dia pun berjalan ke tempat yang ditujukan. Qadarullah, di tengah perjalanan Allah mewafatkan dia. Maut datang menjemputnya, sehingga turunlah malaikat rahmat dan turun pula malaikat azab, memperebutkan ruh dari sang pembunuh ini. Malaikat rahmat mengatakan, ruh ini akan saya ambil, karena dia telah punya tekad yang bulat untuk bertobat kepada Allah. Dia telah mencari pintu hidayah. Akan tetapi malaikat azab mengatakan tidak. Dia tidak sedikit pun pernah melakukan kebaikan. Dia adalah orang yang berlumuran dosa, penuh dengan kemaksiatan. Hari-harinya diisi dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil kemudian mengirim satu malaikat yang menyerupai manusia untuk menjadi penengah dari perselisihan kedua malaikat ini. Kata malaikat yang diutus ini, ukur saja jaraknya, mana yang paling dekat. Kalau dekatnya ke tempat tujuannya, maka malaikat rahmat yang akan mengambilnya. Kalau dekatnya dari tempat dia start, berarti malaikat azab yang akan mengambilnya. Sahabat-sahabat semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang menggugah hati kita dan banyak hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Di antaranya, sahabat-sahabat semua yang berbahagia, yang pertama adalah jika punya masalah,
jika kita ini punya masalah, maka bertanyalah kepada orang yang paling tepat. Bertanya kepada orang yang kompeten di bidangnya. Jikalau kita punya masalah tentang agama, ingin bertanya persoalan-persoalan agama, maka tanyalah para ulama, tanya para kiai, tanya para habaib, tanya para ustadz yang memiliki ilmu, yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti para salaful ummah, para salafus saleh, istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Tanya kepada mereka, jangan tanya kepada orang yang tidak paham apa-apa. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu jikalau engkau tidak mengetahui suatu persoalan. Tanya kepada orang yang tepat. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat yang berbahagia, ampunan Allah itu luas. Rahmat Allah sangat-sangat luas. Jangankan membunuh 100 jiwa. Jangankan membunuh 1000 jiwa. Dosa syirik saja yang merupakan bapak moyangnya dosa, diampuni oleh Allah Azza wa Jal manakala dia bertaubat dan nafasnya belum sampai di kerongkongan. Allah memberikan kabar gembira kepada kita semua. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni semua dosa. Mau dosa membunuh, mau dosa zina, mau dosa berjudi, mau dosa minum minuman keras, mau dosa riba, mau dosa ini, dosa itu, semua Allah akan ampuni. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Walaupun dosa syirik, sepanjang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, serta nafasnya belum sampai di kerongkongan, dia belum dalam keadaan sekarat, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Kemudian yang ketiga, hidayah itu adalah nikmat yang sangat-sangat mahal. Hidayah adalah nikmat yang sangat-sangat berharga, sehingga sahabat-sahabat yang berbahagia, tidak semua manusia Allah berikan hidayah kepadanya. Betapa inginnya Nabi Nuh alaihissalam agar istri dan anaknya dapat hidayah, akan tetapi Allah tidak berikan. Betapa inginnya Nabi SAW agar pamannya Abu Talib dapat hidayah, akan tetapi Allah tidak berikan hidayah kepada Abu Talib. Justru Allah berikan hidayah kepada istri Fir'aun. Allah berikan hidayah kepada tukang sihir anaknya Fir'aun. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu. Allah yang maha tahu kepada siapa hidayah itu akan berlabuh. Siapa yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas mendapatkannya. Kemudian yang terakhir, sahabat-sahabat semua yang berbahagia, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang sangat berharga ini adalah kematian itu datangnya kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Tidak menunggu mesti kita harus tua, tidak. Tidak menunggu harus kita sakit dulu, tidak. Tidak menunggu kita begini, kita begitu, tidak. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau dia datang, maka tidak ada yang bisa memajukannya, apalagi harus ditunda-tunda. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan datang menjumpai kita. Kata Allah, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan datang menjumpai kalian. Pasti dia akan datang untuk menjemput kita. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, yang penuh dengan pertahanan, yang penuh dengan penjagaan yang berlapis-lapis. Walaupun kita berada di puncak gunung yang seperti ini, Masya Allah. Walaupun kita berada di hutan belantara yang penuh dengan pepohonan, berada di dasar laut, berada di dasar bumi, kematian itu pasti akan datang menjumpai kita. Sahabat-sahabat semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah singkat
sebuah kisah yang sangat berharga yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.